Kisah Nabi Ishak alaihi salam, Rasul yang kesolehannya dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak adalah putra dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Siti Sarah. Nabi Ishak alaihi salam diperkirakan hidup di antara tahun 1897 sampai 1717 sebelum Masehi. Beliau tinggal di Al-Khalil atau Hebron. Daerah ini sekarang termasuk ke dalam wilayah negara Palestina. Beliau wafat pada usia ke-180 tahun. Di dalam Al-Quran, Nabi Ishak alaihissalam selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang soleh. Ikuti kisah kehidupan Nabi Ishak alaihissalam. Pada suatu hari di daerah Palestina, tampak seorang perempuan tua duduk termenung. Sambil tertegun, ia menatap anak-anak kecil yang sedang bermain dari kejauhan. Usia perempuan tua itu menginjak 90 tahun. Nama perempuan tua itu adalah Siti Sarah. Ia adalah istri Nabi Ibrahim. Berpuluh-puluh tahun ia menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi belum juga dikaruniai anak. Siti Sarah tidak henti-hentinya selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Wahai suamiku, apakah mungkin perempuan seusiaku masih mungkin mengandung? Nabi Ibrahim tercenung mendengar kata-kata dari mulut istrinya. Beliau sadar sudah tidak muda lagi. Usia Nabi Ibrahim menginjak angka 100 tahun. Namun, beliau tetap merasa yakin dengan kehendak Allah. Nabi Ibrahim terus menghibur istrinya, "Istriku, yakinlah kepada Allah. Allah pasti memberikan rezekinya kepada kita, asalkan kita terus berusaha dan berdoa, kita jangan pernah berputus asa." Pada suatu hari ketika Siti Sarah sedang seorang diri di rumah, datanglah dua orang tamu yang tidak dikenalnya. "Siapakah kalian ini?" kata Nabi Ibrahim. "Tenanglah Nabi Ibrahim, kami berdua adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Kami diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada engkau." Nabi Ibrahim sangat gembira sekali setelah mengetahui kalau tamunya itu adalah malaikat utusan Allah. "Kami diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira untukmu dan istrimu Ibrahim." "Kabar gembira apakah yang ingin kau sampaikan?" tanya Nabi Ibrahim. "Bergembiralah wahai Rasul Allah. Sebentar lagi Allah akan mengabulkan doa yang telah lama engkau panjatkan. Tidak lama lagi istrimu akan hamil." Akhirnya Siti Sarah pun benar-benar hamil. Perut Siti Sarah dari bulan ke bulan semakin membesar. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah tidak henti-hentinya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Sarah menjaga kehamilannya dengan sangat baik. Tibalah Siti Sarah melahirkan. Terdengar tangisan bayi. Ternyata Siti Sarah telah melahirkan bayi laki-laki. Bayi yang dilahirkan Siti Sarah sangat tampan dan sehat. Bayi itu diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi anak yang baik, soleh dan cerdas. Ishak anak yang penurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Ishak selalu menemani ayahnya jika ayahnya pergi mengembalakan kambing. Lama-kelamaan, Ishak pun terampil dalam mengembalakan kambingnya. Selain membantu ayahnya, Ishak juga membantu ibunya mencari kayu bakar untuk memasak. Karena budi pekertinya yang baik, Ishak disukai banyak teman-temannya. Nabi Ibrahim mengajarkan berbagai ilmu kepada Ishak.
Di antaranya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid yaitu ilmu yang mengajarkan manusia agar senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selain mengajarkan tentang ilmu tauhid, Nabi Ibrahim juga mengajarkan cara beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Sarah berkata kepada Ishak, "Ishak anakku, ingatlah, hanya kepada Allah kita memohon. Allah akan mengabulkan semua permintaan setiap hambanya yang selalu beramal soleh dan berbuat kebaikan." Setiap habis sholat, Ishak selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bertahun-tahun telah berlalu, Ishak telah tumbuh menjadi lelaki dewasa. Ishak berbadan tegap dan gagah. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sudah sangat tua. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim memanggil Ishak. Nabi Ibrahim ingin memberikan pesan terakhir kepada Ishak. Nabi Ibrahim merasa tidak akan hidup lebih lama lagi. "Ishak anakku, kau telah tumbuh menjadi dewasa. Cepatlah menikah anakku. Ayah akan menjodohkanmu dengan gadis pilihan ayah yang bernama Rafika. Dia masih kerabat ayah di negara Irak." Akhirnya Nabi Ishak dan Rafika menikah. Setelah menikah, Ishak semakin bersemangat dalam berdakwah, ditemani oleh Rafika. Mereka sangat bahagia sekali. Setelah beberapa tahun berlalu, Nabi Ishak dan Rafika belum juga dikaruniai anak. Mereka terus berdoa dan berusaha. Akhirnya Ishak kemudian dilantik oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Nabi Ishak dikenal sebagai rasul yang ramah. Beliau berdakwah dengan cara yang lemah lembut dan tidak pernah dengan cara kekerasan. Alhamdulillah, dari hari ke hari semakin banyak orang yang beriman kepada Allah. Namun, masih ada saja orang yang durhaka tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Ishak dan Rafika belum juga dikaruniai anak. Setelah menikah kurang lebih selama 20 tahun, namun mereka selalu berusaha berdoa dan bersabar. Akhirnya Rafika hamil. Setelah menanti lebih dari 20 tahun, Rafika melahirkan bayi laki-laki kembar. Anak yang pertamanya diberi nama Isu, sedangkan anak yang kedua diberi nama Yakub. Isu dan Yakub tumbuh semakin besar. Mereka suka diajak ayahnya pergi berdakwah. Meskipun mereka bersaudara, masing-masing mempunyai bakat sendiri-sendiri. Kalau Isu tumbuh sebagai anak yang gesit dan cekatan, sehingga tubuhnya menjadi tegap dan kekar. Hobinya pun adalah berburu. Lain dengan Yakub. Kalau Yakub tumbuh menjadi anak yang soleh, cerdas dan bijaksana. Yakub lebih senang belajar, sekalipun Isu dan Yakub mempunyai bakat dan sifat yang berbeda. Nabi Ishak sangat menyayangi mereka. Pada suatu hari, Nabi Ishak meminta Rafika untuk memanggil Isu dan Yakub. Beliau ingin mendoakan kedua putranya. Rafika mencari kedua anaknya. Kebetulan Yakub sedang berada tidak jauh dari rumah. Akan tetapi Rafika tidak dapat menemukan Isu. Kemudian Nabi Ishak mendoakan Yakub agar Yakub selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Isu tidak hadir, Nabi Ishak berjanji akan mendoakan setelah dia pulang. Akan tetapi, sayang sekali ketika Isu pulang terjadi kesalahpahaman. Sejak kejadian itu, hubungan Isu dan Yakub tidak harmonis. "Ayah, aku harus bagaimana ini?" Isu sangat keras kepala. "Anakku Yakub, ayah tahu jalan yang terbaik. Pergilah kau ke Irak. Di sana temuilah pamanmu yang bernama Laban. Tinggallah kau di sana. Engkau banyak belajar banyak hal dari pamanmu." "Baiklah ayah, aku akan pergi ke sana. Mohon doakan aku ayah."
Keesokan harinya Yakub pergi menuju Irak. Kepergian Yakub mengakhiri masalah antara dia dengan Isu. Mengingat usia yang ke-180 tahun, Nabi Ishak alaihissalam wafat. Nabi Ishak wafat dengan senyum karena perjuangannya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala telah berhasil.